Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa umuri madin wassalatu wassalamu mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan melaksanakan PJJ PAI. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, dibuka buku paketnya halaman 129. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anakku sekalian, setelah membuka halaman 129, Bapak akan jelaskan ya mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sebelumnya kita harus mengenal dulu siapa itu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah keturunan dari Rum bin Ishaq, bahwa orang tuanya bernama Rum, bukan Nabi tapi Rum bin Ishaq, yaitu keturunan dari cucu dari Nabi Ishaq alaihissalam atau uyut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ayub terkenal dengan sebagai nabi yang sangat sabar, berbakti kepada Allah, dan sangat tekun menjalankan perintah Allah, dan nabi yang memiliki kaya raya harta binatang ternak yang sangat banyak. Ya, hartanya yaitu binatang ternak yang sangat banyak dan dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakatnya maupun untuk keluarganya, ya. Jadi tidak disia-siakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun Nabi Ayub memiliki banyak harta, tetapi Nabi Ayub tidak pernah lupa memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, ya, berupa makanan, berupa rezeki, berupa barang-barang yang memang orang lain butuhkan. Maka Nabi Ayub mendapatkan gelar sikap dermawan. Suatu hari Nabi Ayub mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama harta bendanya yang berlimpah habis, yang kedua binatang ternak yang mati, dan yang ketiga anak-anaknya meninggal semuanya. Akhirnya Nabi Ayub diberikan ujian dalam keadaan miskin, dan ini adalah atas izin Allah, ya. Dan di sini ada foto berupa setan yang membantu Nabi Ayub penghasut, ya, menggoda Nabi Ayub agar tidak menyembah Allah. Tetapi Nabi Ayub tetap pendiriannya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ujian yang pertama yaitu iblis dan setan itu membakar ladang dan kebunnya Nabi Ayub agar Nabi Ayub jatuh miskin, ya. Di situ mulai mencebuk keimanan Nabi Ayub agar Nabi Ayub tidak menyembah kepada Allah kembali. Tetapi Nabi Ayub tetap dengan pendiriannya, bahkan hal ini membuat Nabi Ayub semakin tekun dan semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian selanjutnya yaitu hewan ternaknya seperti domba, sapi, dan lain-lain itu mati, ya. Mereka mati mendadak, dan itu adalah ujian kepada Nabi Ayub hingga Nabi Ayub jatuh miskin. Ya, selanjutnya Nabi Ayub mendapatkan cobaan, yaitu anak-anaknya meninggal, dengan anak-anaknya terkena bencana berupa keruntuhan bangunannya yang sedang ditinggalin. Dan di situ Nabi Ayub tidak menyerah, ya, selalu beribadah kepada Allah dan semakin rajin beribadah dan berdoa kepada Allah dan memunajat kepada Allah. Jadi saat mendapatkan cobaan, Nabi Ayub tidak pernah menyerah dan tidak berhenti menyembah Allah. Cobaan selanjutnya yaitu Nabi Ayub mendapatkan penyakit kulit yang sangat menjijikan. Badannya semakin lemah dan setan mulai menggodanya kembali.
Tetapi setan merasa yakin bisa mempengaruhi Nabi Ayub dan akhirnya setan pun usahanya sia-sia. Cobaan selanjutnya yang diterima oleh Nabi Ayub yaitu istrinya meninggalkannya saat beliau sakit, dan saat itu Nabi Ayub membutuhkannya bantuan untuk kehidupannya. Tetapi di situ Nabi Ayub berdoa dan bersumpah kepada Allah bahwa akan mencabuk sebanyak 100 kali kepada istrinya apabila dia sembuh dan kembali istrinya. Nabi Ayub pun tetap berdoa kepada Allah, tidak mau tergoda oleh setan yang selalu menggodanya setiap saat. Saat penyakit Nabi Ayub semakin parah hingga tidak bisa berjalan, Allah memerintahkan melalui mimpinya kepada Nabi Ayub untuk mengentakkan kakinya ke tanah. Selanjutnya, tanah itu keluar air yang memancar. Dan di situ Nabi Ayub kemudian disuruh mandi dan minum air itu. Atas izin Allah, penyakit Nabi Ayub sembuh dan Nabi Ayub dapat sembuh kembali dan Allah mengembalikan hartanya yang habis itu. Setelah Nabi Ayub sembuh, kemudian istri Nabi Ayub kembali. Kemudian Nabi Ayub ingat akan sumpahnya yang akan memukulnya sebanyak 100 kali. Kemudian Allah memerintahkan mengambil 100 seikat rumput yang berjumlah 100 dan dipukulkan kepada istrinya. Hal ini agar istrinya tidak durhaka lagi, dan ini adalah bentuk kecintaan Allah kepada umatnya. Akhirnya setelah sembuh, Allah memberikan karunia anak dan hartanya kembali dari Allah kepada Nabi Ayub. Dan yang kita bisa ambil keteladanan Nabi Ayub yaitu kedermawanan Nabi Ayub kepada masyarakat lain, kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub, keteguhan iman dan Nabi Ayub atas tergodanya oleh setan yang terkutuk. Dan itu adalah kisah dari Nabi Ayub. Ya, anak-anakku sekalian, itu adalah kisah dari Nabi Ayub. Setelah kalian menyimaknya dan memperhatikan serta membaca buku paket halaman 129 sampai 132, silakan dikerjakan latihan soalnya di slide berikutnya. Ya, selanjutnya setelah kalian dikerjakan, dikumpulkan ke WA Pak Heri. Bapak tutup aja. Wabitopik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay and healthy.